وبركاته. وعليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين المهديين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، أيها المستمعين والمستمعات رحمكم الله، قال الله تعالى في سورة النساء في آية 83: وكيف قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. Dan ketika apabila sampai datang kepada mereka, wa idza jaa, ketika telah datang kepada mereka, sampai kepada mereka, amrun, satu perkara, suatu berita, minal amni awil khawf, berita tentang keamanan ataupun ketakutan, adza'u bi, mereka langsung menyiarkannya, walau radduhu ila rasuli, padahal apabila mereka menyerahkannya kepada Rasul, wa ila ulil amri minhu, dan ulil amri, pemimpin daripada mereka, la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya secara resmi dari mereka. Walaula fadlullahi alaikum, sekiranya bukan karena karunia, fadl dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, lattaba'tumus syaitana illa qalila, sungguh kamu mengikuti syaitan kecuali sebagian kecil di antara kamu. Ini masih dalam
kelanjutan daripada ayat wa yaquluna ta'at, ketaatan daripada orang-orang yang munafik. Ketaatan, jadi imannya, ketaatannya tidak maksimal untuk menyerahkan daripada segala sesuatunya kepada Rasul, kepada Nabi Muhammad. Sebab mereka masih punya prinsip ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min 'indik. Kalau ada kebaikan itu datangnya daripada Allah, kalau ada ketidakbaikan itu menyalahkan daripada Nabi Muhammad. Bukan demikian cara taat. Jadi kalau taat itu may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapa orang yang taat kepada utusan, maka dia telah taat kepada Allah. Nah, kalau orang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, ini sama baik tidak taat kepada Allah. Sebab wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi tidaklah Nabi Muhammad itu berkata sesuai daripada apa yang ada di dalam hati atau nafsunya demi kepentingan Nabi Muhammad sendiri, tapi apa yang diungkapkan, apa yang disampaikan adalah merupakan wahyu, baik itu lafziyah maupun ma'nawiyah. Jadi tuntunan bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dikatakan imannya Nabi yazid wa la yanqus, bertambah dan tidak pernah berkurang. Ismatuhum kasairil malaika wajibatun wa fadlul malaika. Jadi penjagaan para nabi, para rasul sebagaimana penjagaan Allah terhadap para malaikat. Dan ini hukumnya wajib, yang mana keutamaan para nabi dan rasul lebih tinggi daripada keutamaan para malaikat. Kalau malaikat imannya wala yazid wala yanqus, tidak bertambah dan tidak berkurang. Sementara imannya manusia seperti manusia umumnya, ini ada yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Walakin imanul anbiya wal mursalin, tetapi imannya para nabi dan para rasul yazid wa la yanqus, bertambah dan tidak berkurang. Itu masih enggak percaya, orang munafik itu enggak percaya. Jadi kalau ono apa-apa sing apik-apik itu baliknya kepada Allah, nek ono sing elek-elek nyalahno utusannya. Ini enggak bisa seperti itu. Jadi jadilah orang yang taat itu ya, yang sempurna. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada Rasul juga taat kepada Allah. Nah, ini dikatakan wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf ata'u wa law radduhu ila ar-rasul wa ila al-amr minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Jadi kalau ada kabar, ketika datang kabar, baik itu kabar lemah maupun kabar yang menakutkan, mereka langsung bingung. Walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri
ya'lamuhu alladhina yastanbitunahu minhum. Buya kata Allah itu andaikan ya, mereka ini mau cukup serahkan kepada putusannya, kepada Rasul atau kepada pemimpin-pemimpin mereka sehingga bisa menyampaikan kepada Rasul. Walaula, kalau bukan fadlullah wa rahmatuhu, kalau bukan ini adalah fadlnya Allah, keutamaan daripada Allah, rahmat daripada Allah, lattaba'tumus syaitana illa qalila, maka mereka akan menjadi pengikut syaitan illa qalila, dan hanya sedikit di antara mereka yang mengikuti totalitas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi mafhum mukhalafah daripada ini, pengertian yang terbalik. Kenapa sih kok kita disuruh totalitas untuk taat kepada Allah dan Rasulnya dalam segala hal? Dalam ayat lain dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam. Dadiyo wong Islam yang kafah. Kafah itu bukan secara keseluruhan tanpa melihat kapasitas, bukan. Jadi kafah di sini ini keseluruhan sesuai daripada keberadaan kita. Kalau umpama kita ini Islam, saya ini SD, ya sudah, ketaatannya tingkat SD dan seterusnya. Jangan dikira langsung kita masuk Islam secara kafah kayak Islamnya para sahabat, ya enggak mampu kita. Jadi sesuai dengan kemampuan kita. Sampai di mana ketaatan kita. Makanya ayat lain mengatakan fattaqullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kelonggaran dan kekuatan dan kemampuan yang ada pada dirimu, dan jangan dibuat-buat. Ini ketaatan kepada Allah. Jadi kalau taat kepada Allah itu secara keseluruhan dan sesuai dengan kemampuan kita. Selanjutnya contoh lain, ati'u Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minhum. Jadilah orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan pemimpin-pemimpin di antara kalian. Itu contoh. Betapa banyak contoh orang yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, tapi dia tidak taat kepada ulil amri. Apa yang terjadi? Kerusakan di muka bumi. Sampai jengok yang namanya demo, baik itu demo secara langsung ataupun demo secara sembunyi-sembunyi. Demo itu macam dua. Ada demo secara langsung, ya, dengan teknologi ngerusak pagar. Ada juga demo itu alon-alon, kalau seperti moro-moro tiba-tiba perutnya kembung. Itu demo secara diam-diam, nyantet wong. Sampai pilih yang mana gitu? Ada orang demo takut ketahuan orang tuh. Kalau demo yang langsung, makanya ada istilah orang demo ditunggangi A, B, C, D, itu kan gara-gara itu, ya, melempar batu sembunyi rai. Jadi melempar batu sembunyi, banyak yang disembunyikan, ya. Akhirnya kerusakan yang terjadi. Kerusakan, sekalipun manfaatnya ada. Ya, wong demo itu kan kayak bir. Bir itu bagaimana? Bir itu haram.
sekalipun manfaatnya ada sedikit. Nah, unsur kemanfaatan yang sedikit ini gak imbang dengan sisi keharamannya tadi secara mayoritas. Akhirnya apa yang terjadi? Kerusakan. Sampai dulu demo-demo. Padahal aturan mainnya kan tidak demikian. Ati'u Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum fa in tanazza'tum farudduhu ila Allah wa Rasul. Jadi taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya dan ulil amri. Kalau ada penyelewengan dari ulil amri, kembalikan urusannya kepada Allah dan Rasulnya. Artinya dia ulil amri ini punya beban dosa dua. Satu, dosa amanah daripada Allah, dia berdosa. Yang kedua, dosa mengabaikan amanah daripada rakyat. Terus kita yang gak sepakat dengan ulil amri ini boleh tidak melaksanakan apa yang menjadi aturannya, yang gak boleh memusuhinya. Nah ini kan mereka ini menafsirkan salah. Oh ini gak benar ini. Jadi mama perangi ya. Merangi tidak dalam diri ya. Ngejak wong satu. Sak kampung. Itu kok nasi gemuk yang guyu. Itu kok rokok figur rokok meneh itu guys. Jadi pagar-pagar usaha. Ya, padahal tidak seperti itu. Jadi boleh kita nggak seide dengan pimpinan itu boleh, tapi jangan sampai kita menjadi musuh, baik itu musuh di luar selimut atau di dalam selimut. Hati-hati. Ada musuh di luar selimut dengan di dalam selimut itu aduh, ya, tak kedingoan. Pokoknya podo gak enak kabeh, termasuk perbuatan yang kurang baik. Ya, jadi sisi ketaatan itu yang komprehensif, yang agak sempurna. Sebab yang namanya orang dikatakan jihad, ya, sekalipun dia ini sambil demo sambil mengucap Allah Akbar umpamanya gitu, terus di dadanya tulisan la ilaha illallah, tetap salah. Kenapa? Yang namanya orang seperti itu ini orang ilmu nih. Jihad itu ada ilmunya. Di dalam kitab I'anatul Talibin, jihad itu harus paham dengan Al-Quran, harus paham dengan hadis. Lah orang yang ikut perang di zaman Nabi itu kan disurvei kabeh dengan Nabi. Salah satu contoh, kamu bagaimana kamu? Nak ikut? Sebenarnya aku nak ikut ya Nabi, tapi wong tuaku wis tuwa. Apa kata Nabi? Kamu urusi wong tua kamu. Sama-sama banyak pahalanya. Ketika perang pun juga dapat pahala, urusi wong tua juga dapat pahala. Tapi Nabi, surveinya Nabi itu menjadi pelajaran bagi kita. Gak sembarang ngajak wong demo. Lah ini wong demo kan tidak ngerti. Ini masalah apa? Wis pokoke melu. Akhirnya apa? Yang jadi korban ini wong tidak ngerti apa-apa dadi korban. Wajar kalau itulah siasat tadi, Pak. Siasatnya Abu Jahal, siasatnya Abu Lahab, yang dipakai. Jadi cara menafsirkan itu nggak seperti itu. Jadi boleh kita ini nggak sepakat dengan Pak Jokowi, boleh, tapi kan nggak semuanya. Sampai contoh, sampai tidak sepakat dengan BPJS, boleh, sampai nggak usah melu. Saya tidak sepakat dengan BPJS, terus saya tidak usah ikut. Tunggu, janganlah cuma orang itu sampai nyalakan Jokowi. Ngerti tidak Jokowi kurang ajar Jokowi. Apa gunanya? Sementara sampai ketika tetap mengikuti wong Indonesia, kecuali kalau sampai tidak sepakat dengan Jokowi langsung pindah ke Sri Lanka. Nah itu pas. Ketemu dengan Presiden Sri Lanka diusir bisa. Ukraina sekalian itu. Ya, jadi boleh tidak sepakat. Sama dengan kita berjamaah.
Jamaah nggak sepakat dengan imam, jangan keluar barisan. Ya supaya kau di situ sampai. Jangan lagi bikin jamaah dewi. Ya, Pak Haji Herman assalamualaikum, jadi belakang assalamualaikum bisa. Umpamanya gitu. Jamaah, aku udah sepakat dengan kamu. Aku udah berlaku Pak Haji. Ini gue mengajar. Itu cara Nabi. Jadi kalau berjamaah kok ada bacaannya nggak pas umpamanya, ya supaya kok dewi sampai. Tapi tetap dalam barisan dan itu diatur di dalam fikih itu ada apa? Ya gerakannya itu agak dibedakan sedikit, ada jeda sedikit. Minimal niatnya tetap kita ini ya sendirian. Kenapa? Karena ada yang tidak akor. Apa yang tidak akor itu sesuai dengan ilmu syariat, sesuai dengan ilmu fikih, sesuai dengan ilmu tajwid. Umpamanya, wah ini aku kurang pas ya, karena orang ini pernah aku lihat ya, habis ngimam terus nombok togel, umpamanya gitu. Itu fasik namanya. Fasik, terus aku udah gelem imam dengan orang ini. Terus ojo ngajari wong. Imam dengan ini kan. Iya itu kok togel dia. Laju ribut di barisan sholat di sini. Satunya ngajari. Dia bilang imam kilo. Sampai kalau enggak, jangan ngajari wong, cukup kita yang tahu itu kita itulah yang tidak sholat berjamaah dengan dia. Atau umpamanya kita sudah Allahu Akbar, sudah Allahu Akbar, tahu-tahu kita dengar bacaannya kurang pas, sampai mufaraqah. Apa mufaraqah itu? Berpisah dengan imam. Berpisah dengan imam, langsung sembahyang diri, tinggal merubah niat dan tidak harus mengulang kembali, dan rakaatnya pun juga tidak berubah. Itu namanya mufaraqah, tetap dalam barisan. Kalau seperti itu kan indah. Ketika ada umpamanya saya ini Pak kurang sepakat dengan Bapak. Kenapa Bapak pergi ke Korea Selatan? Kok tidak pergi ke Probolinggo umpamanya gitu? Boleh sampai tidak sepakat dengan satu paham beliau. Tapi yang lain ini pun juga harus diteliti. Kalau ini aku paham dan ini sepakat dan ini tidak, dan itu boleh. Bagaimana ketika Imam Hanafi dengan Imam Syafi'i berbeda paham sehingga muncul pendapat baru dan itu diiyakan oleh Imam Hanafi. Begitu juga dengan Imam Maliki, terus Imam Ahmad bin Hanbal, sama banget. Kalau tidak seperti itu tidak berkembang. Jadi pemahaman. Jadi bukan menjadikan satu perbedaan ini menjadi permusuhan, tapi jadikan perbedaan ini adalah keanekaragaman sehingga muncul berbagai macam kemaslahatan yang terjadi. Sama dengan bagaimana kalau saya bikin masjid, janganlah sini kalau sudah ada, sudah penuh di situ, ada apa-apa, tumpuk-tumpuklah di situ, rusak. Akhirnya apa? Bikinlah masjid dibagi dua jamaahnya, penuh kalau tambah lagi. Semakin banyak menara-menara yang menyiarkan hayya 'alas shalah, as-salatu khairum minan naum, maka citra Probolinggo ini semakin siar Islamnya semakin nampak. Semakin banyak lampu, semakin banyak terang. Sama dengan masjid ini. Kalau lampunya satu, juga terang. Ini berhubung lampunya banyak, akhirnya terang. Semakin banyak bercokok-cokok kebaikan, maka semakin terang juga. Ini boleh. Sama dengan anak. Ini contoh lain. Seorang anak tidak sepakat dengan bapak. Aku tidak sepakat dengan bapak kalau model baik. Jadi mana? Dan pelaku. Bayangkan. Tidak sepakat dengan bapak pelaku. Bapaknya lah tua. Anaknya ini besar tinggi 2 kali. Nak ngajak belagu bapaknya. Bapaknya bilang, kau ngajak belagu aku, ini punya ilmu apa? Jadi, ilmu apa? Ngarep bapak kecil model main, muda lah itu. Ternyata bapaknya ahli kungfu.
Pernah belajar di Cina dulu. Sekali pukul jatuh anaknya. Akhirnya terjadi berlaku sudah kalah anaknya, tidak terima, bapak lagi makan tusuk dari belakang. Nah, kriminal masuk penjara. Gara-gara apa? Tidak sepakat. Boleh itu tidak sepakat, tapi ingat, kamu lahir dari siapa? Yang nyibuin kamu dulu kecil itu siapa? Yang nyekolahkan kamu siapa? Yang ngasih makan kamu siapa? Boleh kamu tidak sepakat, yang lain jangan diikutkan, tidak sepakat kamu. Itu namanya atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Bapak itu juga presiden dalam rumah tangga. Ketika sudah tidak mengindahkan daripada pendapat bapak tidak menghormati pendapat anak, terjadilah perselisihan antara satu dengan yang lain. Itu tidak masuk. Maka saya sampaikan dari mimbar subuh ini, boleh kita enggak sepakat dengan orang tua, tapi tidak boleh kita menjadi musuh orang tua. Boleh kita enggak sepakat dengan pendapat mertua, tapi jangan memusuhi daripada mertua. Ada seorang menantu setengah ustaz, ketika ada hajatan, wah ini haram menggantungkan. Sementara orang tuanya mertuanya ini senang nih ada menggantungkan. Mana seperti itu? Ya jangan sepakat dalam hati, baik, jangan memusuhi. Kalau memusuhi malah hasil bagaimana? Bagaimana dengan istri kamu? Bagaimana dengan anak-anak kamu? Pendidikan anak-anak kamu, banyak hal yang harus dijinjau. Jangan pakai potong kompas pikiran pendek sehingga terjadi delak. Nah, akor apa? Nah ini. Sementara ada akor ini, apa kata Rasulullah? Qati'ur rahim an-naru awla. Orang yang memutus silaturahim, neraka lebih utama. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah ini, akhirnya kalau kita ini enggak total, ya tadi. Kalau sudah enggak total, walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tum asy-syaitana illa qalila. Kalau kamu enggak taat total, perangai kamu nanti syaitan. Lattaba'tum asy-syaitana, yang akan jadi kamu jadikan barometer ukuran dalam pemikiran nafsu. Sudah banyak buktinya. Kalau taatnya separuh-separuh model itu, istri taat kepada suami separuh-separuh, dan pengadilan agama itu separuh-separuh. Saya sedikit nyari yang lain, saya sedikit. Ini namanya lanang. Aku ini lanang. Jadi buaya di dino, dari jasa nurut tidak. Pesan tadi banyak jawab bismillah lantak di umpamu. Jadi kalau taatnya separuh-separuh, taatnya tidak total, tidak akan bisa maslahat kehidupan. Nah ini jadi kenapa Allah itu kok mengajarkan jadilah orang yang taat yang total, supaya gaya pikiran kamu itu tidak seperti termasuki daripada pikiran syaitan. Makanya Allah mengatakan, kalaulah tidak sebab fadl, keutamaan dan rahmat daripada Allah, maka banyak sekali orang-orang ini mengikuti cara syaitan. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, saya rasa ini sambil paham ya. Jadi makna kenapa kita ini disuruh taat kepada Allah dan Rasulnya secara totalitas, karena mafhum mukhalafahnya, pengertian yang terbalik, supaya kita ini tidak menjadi orang yang disisipi dengan pemikiran-pemikiran yang tidak baik, pemikiran-pemikiran syaitan. Sudah dicontohkan contoh kecil dalam sholat. Jadi kalau kita tidak pas dengan imamnya, jangan berpisah daripada barisan, tetaplah sholat di situ, sekalipun jedanya ada sedikit namun tidak begitu nampak perbedaannya. Jadikan perbedaan bukan permusuhan, tapi jadikan perbedaan adalah rahmat yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah,
Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan Kamis akan datang. Termasuk juga contoh lain, kita ini tidak semuanya suka kopi susu, betul? Ada juga yang ingin teh, ada juga yang ingin kopi biasa, ada juga yang ingin air putih. Coba mang saya kita, ya betul apa? Aku teh pening, wah caro. Tapi berhubung ya sudah, yang galak yang kamu minum tidak sudah, nah itu enak ya, enak. Jadi semuanya nak turuti, mau sebanyak itu, sprint lah, itu sprint dulu. Nanti Pak Kotor, Coca-Cola, taruh ya. Jadi yang mana nih sudah, aku yang aduk makan galak, dimakan, diminum dah galak sudah, taruh bungkus, taruh motor, bagus badan ini selesai. Jadi perbedaan jangan jadikan permusuhan. Baik, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, itu juga perbedaan kita dengan orang-orang yang terdekat dengan kita. Jadikan itu rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum. اللهم سهل علينا كل عسر بيسر ولا تعسر بتميم الخير. اللهم اجعل اولادنا وذريتنا من اهل العلم والخير ولا تجعلنا واياهم من اهل الشر والضلال. اللهم اصلح امه محمد، اللهم ارحم امه محمد، اللهم استر امه محمد، اللهم انصرنا يا رب، اللهم انصرنا يا رب. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. هدانا الله واياكم والعفو منكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.